warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memberitahu cara untuk memeriksa telur helminth atau telur larva. Nah, pada percobaan pertama ini adalah melalui metode direct wet method. Yang pertama, alat dan bahannya. Di sini ada label nama, lalu ada cover glass, lalu ada pensil ataupun marker, lalu ada wooden stick, lalu ada slide dan sarung tangan. Sebelum melakukan prosedur, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menggunakan sarung tangan atau glove. Yang pertama itu kita ambil slide-nya, lalu berikan label nama pada sisi kiri slide. Lalu tuliskan identitas pasien mulai dari nama, jenis kelamin, umur, dan tanggal pengecekan. Setelah itu, sambil melakukan NaCl 0,9% ataupun bisa menggunakan eosinofil 2%. Lalu di slide. Setelah itu ambil feses pasien. Menggunakan wooden stick, campurkan pada NaCl 0,9%. Setelah itu ambil cover glass, mulai dari ujung cover glass, lalu jatuhkan pada objek agar tidak ada air bubble, dan tunggu sampai dia merata. Nah, setelah merata, itu kita amati pada mikroskop dengan perbesaran lensa objektif 10, yaitu yang paling rendah. Setelah itu lepas sarung tangan atau glove kanan untuk mengoperasikan lensa mikroskop, dan jaga agar tangan kiri tetap memakai sarung tangan agar memudahkan memegang slide yang kemungkinan akan terinfeksi. Lalu atur hingga hasilnya terlihat. Baik, dari pemeriksaan ini didapatkan hasil telur larva Enterobius femicularis. Nah, setelah ini kita akan membuang alat-alat yang sudah digunakan tadi ke dalam cairan klorin agar bersih. Setelah dibuang, kita akan kembali mencuci tangan.
Assalamualaikum Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Laura yang bertugas pada klinik Pasundan hari ini. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan metode untuk memeriksa anak ibu pada bagian anusnya itu apakah terdapat jenis cacing atau telur cacing di sana, begitu Bu. Nah, tujuannya agar kita bisa mengidentifikasi dan melakukan penanggulangan jika memang ada cacing atau telur cacing pada area anus anak ibu. Nanti selanjutnya kami akan membuka, pakaian bawah anak ibu, lalu dia akan ke ruang yang privasi di tempat tidur khusus, lalu nanti akan tidur di posisi yang dada kiri ke bawah, lalu nanti bagian bokongnya agak dinaikkan, lalu kami akan memeriksa di sekitar bokongnya, begitu Bu, untuk mengidentifikasi apakah ada telur cacing pada anus anak ibu, begitu. Apakah ibu ada pertanyaan? Apakah ibu menyetujuinya Bu? Apakah anak ibu bersedia juga? Baik, mari kita lakukan pemeriksaannya Bu. Baik Bu, sebelumnya saya beritahukan kepada ibu bahwa anak ibu kita lakukan pemeriksaan pada pagi hari, dan itu sebelum anak ibu melakukan kontak dengan air seperti mandi dan lain sebagainya, begitu Bu. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tapeworm method, di mana saya akan memeriksa apakah ada jenis-jenis telur cacing pada bagian anus pasien. Nah, di sini ada alat dan bahan. Yang pertama ada pensil atau marker, yang kedua ada label nama, yang ketiga ada selotip, yang keempat ada slide, lalu selanjutnya ada wooden stick, lalu selanjutnya ada sarung tangan atau glove. Nah, pertama saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Mencuci tangan akan menggunakan sarung tangan atau glove. Dengan teknik glove to glove dan skin to skin. Setelah menggunakan handphone, selanjutnya kita akan meletakkan selotip pada stick. Kita lekatkan selotipnya pada wooden stick. Lalu selanjutnya kita akan memeriksa area anus dari pasien. Di bagian sini ditekan sedikit dengan jari dan atau wooden tool. Selanjutnya di bagian sini, lalu di bagian sini. Setelah itu tempelkan pada slide. Nanti mikroskopnya dimatiin dan dicabut. Terus sebelumnya kita akan memberi label nama pada sisi kiri. Nama, usia, jenis kelamin, dan
hingga tanggal hari ini. Selanjutnya kita akan memeriksa di bagian mikroskop. Ini dengan perbesaran yang paling kecil atau lensa objektif 10, dan jika dibutuhkan akan beralih ke 40. Sebelumnya, glove sebelah kanan dilepas untuk memudahkan memutar foto dan mikrometer dari mikroskop. Nah, setelah ditemukan, pastikan bagian kiri tetap memakai sarung tangan untuk mengambil slide yang kemungkinan terinfeksi atau infeksius. Nah, didapatkan hasil Enterobacter pneumoniae. Nah, selanjutnya buang ataupun bersihkan alat-alat yang sudah digunakan ke dalam laboratorium ini. Selanjutnya, cuci tangan setelah melakukan pemeriksaan dengan menggunakan WHO. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ketiga, yaitu katokas, gunanya untuk mengidentifikasi jenis telur yang ada pada pasien. Nah, di sini ada alat bahan. Yang pertama itu adalah larutan malaxit cream, lalu ada pinset, lalu ada selotip tebal, lalu ada cardboard, lalu ada wood stick, lalu ada object glass, wire mat, marker atau pensil, oil paper, dan filter paper, lalu ada sarung tangan dan juga label nama. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah doa. Setelah itu saya akan mengenakan sarung tangan atau gloves. Setelah menggunakan sarung tangan, selanjutnya saya akan mengambil atau memberi nama pada objek glass tentang identitas pasien. Objek glass dan bagian mana Ada bagian sisi kirinya. Diisikan nama, usia, jenis kelamin, dan juga tanggal pemeriksaan. Setelah itu, saya akan menyediakan oil paper, lalu di atasnya diberikan filter paper. Selanjutnya saya akan mengambil sampel feses pasien dengan wooden stick.
di atasnya. Ada pasiennya nggak sih di sini? Enggak. Sebelum mengambil sampelnya, terlebih dahulu saya akan memasukkan atau merendam Ada pasiennya nggak sih? selotip tebal ini ke dalam larutan marasid green selama 24 jam. Selanjutnya, saya akan menekan warnet hingga sampel feses dari pasien tersaring. Setelah itu, saya sediakan cardboard. Setelah itu, ambil bagian feses pasien yang sudah tersaring warnet. Ini letakkan pada bulatan. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Abdul yang Setelah itu, angkat. Saya di sini akan. Setelah itu kita akan ambil dengan pinset yaitu untuk memeriksa selotip yang sudah kita rendam 24 jam. secara kuantitatif. Kemudian saya ingin meminta Lalu letakkan di atas mungkin di sini ada rasa sampel feses yang sudah kita taruh tadi. Tekan agar dia merata. Setelah itu kita tunggu sekitar 30 menit sampai selotip ini berubah menjadi bening. Setelah itu kita amati pada mikroskop. Buka sama tangan sebelah kanan untuk mempermudah mengaplikasikan atau menggunakan mikro dan makrometer. Namun saraf tangan sebelah kiri harus tetap dipakai agar nantinya untuk mengambil sampel tidak terjadi yang kemungkinan infeksius. Selanjutnya akan diamati. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kita mikroskopnya, lalu kita ambil sampelnya dengan tangan yang menggunakan sarung tangan, lalu kita buang bersihkan di larutan klorin. Setelah melakukan prosedur, kita akan mencuci tangan kembali dengan 6 langkah usaha. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dari pemeriksaan CATOCADS maupun dari pemeriksaan direct wet methods ataupun dari pemeriksaan selotip methods, didapatkan hasil bahwa pasien ini terkena invasi dari cacing Enterobius vermicularis. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses pemeriksaan dan menentukan jenis cacing pada pasien. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.